Kegagalan itu tuh ngasih banyak bekal ternyata. Kalau aku nggak ngelewatin proses itu, aku mungkin nggak akan bertanya terus ke diriku sendiri, kamu ngapain sih Him pengen ambil ini? Iya. Serius mau ambil S2? Kenapa nggak kerja, duitnya lebih banyak? Kalau misalnya sudah di pimpinan gitu ya, itu adalah jalan untuk tidak hanya kita memberikan kebermanfaatan buat orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Karena kita jadi makin kenal sama diri sendiri. Oh, kita tuh punya potensi di sini. Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakal tahu gitu. Jadi peluk potensi kita sebaik-baiknya dan berikan ruang itu lewat keterlibatan kita di Ortom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unlocking Your Mind. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang hangat untuk mahasiswa. Biasanya kalau semisal lulus gitu kan, kader-kader Muhammadiyah ini biasanya bingung nih, mau lanjut atau enggak ya gitu. Kalau semisal lanjut, kira-kira nanti bisa enggak ya dapat beasiswa kayak gitu. Jadi narasumber kita pada kesempatan kali ini itu beliau itu dapat beasiswa LPDP. Nah, kita langsung kenalan aja sama Kak Ahimsa Wiswadesi. Ini panggilannya gimana ya? Ini bacanya gimana ya? Kayak udah ini banget. Emang susah ya? Ya, Kak Ahimsa, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Siap. Terima kasih Mbak Vika dan teman-teman PDM Solo yang sudah ini ya memperkenankan saya untuk belajar bareng gitu. Nama saya Ahimsa Wiswadesi, biasanya dipanggil Ahimsa atau Ahim, atau biar lebih singkat Hims gitu juga nggak apa-apa. Oke. W-nya itu apa? W-nya itu adalah kalau pengen tahu mungkin kenalan langsung aja. Oh gitu. Rahasia. Oh rahasia. Makanya ini W itu Biasanya W. Kan biasanya kalau semisal di akhir itu kan kayak Vika Anissa S gitu ya. Karena nggak cukup ya ini W. Oke, ya udahlah itu. Karena biar ditanyain aja sih. Oh gitu. Oke, ya itu nanti di belakang berarti ya. Nah, kali ini kita akan membahas temanya kayak gini. Berani bermuhammadiyah, berani bermimpi. Waduh. Ini kayaknya menarik sih untuk kita bahas gitu. Kita mulai dari berani bermuhammadiyah. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan background Muhammadiyah yang mungkin pernah dijalani atau sekarang masih digeluti gitu. Oke, siap. Silakan. Di Muhammadiyah itu sebetulnya saya memulainya dari organisasi otonom yang paling muda. Oke. Yaitu IPM. Di IPM sering orang kagetnya adalah kalau tahu saya itu sekolahnya nggak pernah di sekolah Muhammadiyah. Oke. Tapi saya ikut IPM dan saya biasanya langsung menjelaskan bahwa karena waktu saya SMA, saya di OSIS gitu, ketemunya kan sama anak IPM kalau saya kumpulin ya, di misalnya ada dinas atau apa namanya perkumpulan organisasi. Jadi ada relasi itu gitu. Terus ketemu sama anak IPM, kok ya pasnya ketemunya anak IPM tuh yang wah kelihatannya tuh keren banget. Anak IPM keren-keren ya. Iya. Tapi maksudnya kayak saya ngeliatnya sih kayak waktu itu ini ya kritis gitu menanggapi isu, terus habis itu pinter retorikanya, ngomongnya gitu-gitu. Terus kayak wah kayaknya menarik nih IPM. Akhirnya terus nembung ini bilang gitu ya sama ayah saya yang kebetulan di Muhammadiyah. Terus akhirnya dipertemukan sama anak-anak IPM. Terus ya udah singkat cerita bergabung dengan IPM. Oke, itu yang IPM. Terus ada lagi nggak yang lain? Mungkin selain organisasi yang berkaitan sama Muhammadiyah, bisa AUM, bisa apapun ya? Kehidupan saya berkaitan dengan Muhammadiyah. Kalau di IPM itu kan saya terakhir kemarin ini ya 2022. Nah terus habis itu sebenarnya dari sebelumnya sih udah bergabung di Nasyidul Aisyah di cabang Keraton. Oke. Nah saya IPM-nya di DIY. Jadi orang Jogja. Medoknya lah Jogja. Di DIY, terus habis itu di NA-nya di cabang. Terus saat ini meneruskan di daerah di PDNA Kota Jogja, khususnya di bidang advokasi dan pendidikan. Oke, nah ini kayaknya jarang-jarang sih. Jadi yang enggak sekolah di Muhammadiyah, tapi ikut organisasi Muhammadiyah gitu loh. Kira-kira tadi kan kalau sebenarnya udah dikatakan ya bahwa kayaknya menarik, kayaknya kritis gitu. Tapi kayaknya kenapa sih harus se-effort itu? Maksudnya kan organisasi di sekolah mungkin ya, atau kan ini S1-nya juga di Universitas Gadjah Mada ya teman-teman. Nah ini kenapa kok masih terlibat di organisasi Muhammadiyah kayak gitu? Iya, menarik sih pertanyaannya. Jadi ujian ke IPM-an. Jadi ujian ke IPM? Enggak. Karena waktu itu mungkin ini juga ya, saya kan lulus dari SMA, dulu kan waktu SMP itu lanjut SMA tuh masih ada ruang untuk
beraktualisasi diri, mengaktualisasikan diri lewat organisasi di sekolah. Tapi kemudian ketika SMA juga kok kebetulan dijodohkan sama Allah gitu ya, ketemu IPM. Yang itu saya ngerasa jadi punya wadah di luar sekolah. Yang saya ketemu perspektif baru, karakter baru gitu ya. Yang terus setelahnya ketika saya lulus sekolah, ketika teman-teman saya mulai memasuki dunia kampus, di saat yang sama saya sebenarnya udah punya keluarga gitu di luar sekolah saya. Betul. Itu yang mungkin ngerasa nyaman gitu ya di situ. Terus sampai di kampus, ya teman-teman saya bingung. Perasaan udah mahasiswa, kenapa masih ikutnya pelajar Muhammadiyah? Pelajar Muhammadiyah. Tapi ya karena mewadahi itu gitu di IPM. Ya begitulah. Oke, ya ini menarik banget. Jadi teman-teman mungkin ini ke Ahimsa ya, yang dia itu sekolahnya di negeri aja gitu kan, gabungnya sama IPM, apalagi kita ya mungkin yang berkesempatan untuk kuliah ataupun mungkin sekolah di Muhammadiyah, kayaknya rugi banget ya nggak sih kalau semisal nggak gabung. Masuk. Jadi kayaknya harus gabung gitu. Kemudian ngomongin berani bermimpi. Ini kan dapat LPDP itu kan buat S2 ya. Betul. Apakah ini sudah diplan dari jauh-jauh hari atau kayak habis lulus kayaknya S2 aja gitu? Apa udah diplan sebelumnya? Dari dulu saya tuh punya mimpi untuk kuliah di luar atau belajar di luar negeri gitu. Itu dari S1 atau? Dari kecil. Oh, sebenarnya dari kecil. Dari kecil karena saya dulu suka banget sama Laskar Pelangi. Terinspirasi. Andrea Hirata yang kemudian bisa ke Prancis. Dulu sebenarnya cita-citanya adalah pengennya ke Prancis. Waktu di SMP itu kan ada doa bersama sebelum ujian. Iya. Guru saya tuh bilang gini, kayak semoga, ini kayak basa-basi sebenarnya, kayak semoga semua anak maksudnya kayak sebelumnya lah ya, random aja kayaknya saya ngerasanya ya, kayak doanya tuh semoga semua siswa SMP ini masuk UGM. Amin, banter banget. Saya nggak mau. Saya langsung mikirnya gitu. Karena saya ngerasa sejatuh cinta itu sama ceritanya Andrea Hirata. Jadi kayak terpupuk mimpinya tuh bisa kuliah keluar gitu. Walaupun ternyata qadarullah nggak dibolehin sama ibu. Maksudnya nggak dibolehin sama ibu juga kayaknya juga nggak kepikiran gitu ya caranya gimana waktu lulus SMA waktu itu. Terus saya dari waktu SMA itu beberapa kali waktu SMA, waktu kuliah beberapa kali nyoba seleksi program pertukaran dan banyak banget gagalnya. Banyak banget gagalnya, tapi dari tabungan-tabungan kegagalan itu saya ngerasa bahwa saya jadi ngerasa lebih paham dan lebih kenal gitu diri saya sendiri. Sebenarnya tuh saya tuh pengennya tuh apa sih concernnya gitu. Dan itu habis lulus S1 saya semakin mantap, saya pengen lanjut S2 dengan potensi yang saya rasa saya sudah cukup gali, walaupun masih banyak yang perlu digali lagi, tapi seenggaknya saya udah punya modal nih untuk pengen nerusin S2 tuh kemana gitu. Nah itu setelah perjalanan panjang yang itu sih penuh gagal, kalah gitu-gitu. Nah jadi berarti lulus SMA sebenarnya pengen kuliah ke luar negeri ya. Betul. Tapi qadarullah akhirnya di UGM dulu. Nah tadi kayaknya sempat nyinggung kalau semisal ikut short course dan lain sebagainya. Kayaknya kan ada banyak yang gagal, tadi di spill gagal gitu. Tapi pasti ada yang berhasil deh kayaknya. Nah itu mungkin bisa diceritakan kayak gitu. Jadi ya aku berkali-kali nyoba program yang kemudian qadarullah nggak belum diridhoi sama Gusti Allah. Tapi terus ada satu momen ketika teman-temanku kayak sibuk kuliah, terus sibuk berorganisasi. Karena mungkin aku punya mimpi itu yang terpendam, terus fokusku tuh adalah selalu untuk nyari informasi di kampus yang kayak ada program apa, ada kerjasama apa sama kampus gitu-gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak ya, maksudnya IISMA dan program-program kayak gitu exchange ya lainnya. Waktu itu kan sejarang itu gitu, belum seupdate sekarang. Nah waktu itu saya nyari, jadi kesibukan saya itu. Terus sampai satu momen saya tuh nemu kampus itu ternyata lagi buka program kerjasama sama salah satu universitas di Korea namanya Kangwon National University atau KNU. Terus saya coba apply waktu itu pendaftarannya karena saya nyarinya tuh yang fully funded, jadi nggak mau rugi pokoknya. Karena nggak punya duit, jadi yang fully funded. Terus saya ini apply, saya nggak punya ekspektasi apa-apa karena saya ngerasa dari kemarin tuh nyoba gagal. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, kayak harus nyoba lagi. Nggak peduli lah ya pokoknya. Karena nggak ada ruginya. Gitu. Iya betul. Terus akhirnya saya coba deh Mbak Vika tebak, saya waktu lolos itu seleksi
dari berapa orang akhirnya berhasil? Dari berapa orang yang berhasil? Maksudnya saya seleksinya kira-kira mengalahkan berapa orang? Oh, mungkin 100, 200? Tetot, salah. Berapa? 4 orang. 4 orang? 4 orang, exactly 4 orang. Oke. Refleksi saya waktu itu adalah bahwa ternyata kita tuh nggak pernah tahu ketika kita nyoba rezekinya tuh di mana dan dengan cara apa. Tapi di situ tuh saya mikir, karena kan sejarang itu orang waktu itu benar-benar mau mencari dan menggali. Jadi menurut saya selain ini ya, selain caranya Gusti Allah untuk menunjukkan bahwa lewat kegagalan-kegagalan yang sebelumnya buat saya belajar gimana sih caranya daftar yang lebih baik dengan cara yang lebih baik. Satu hal lagi itu adalah karena mungkin saya tuh nggak jadi punya ekspektasi gitu ya, berapa orang sih yang waktu itu daftar. Jadi saya kayak nyoba terus gitu ya. Dan ternyata dapat program yang orang-orang banyak nggak tahu gitu. Ya, ternyata cuma 4 orang pendaftar dari UGM, ya udah saya yang lolos gitu. Itu apa ya? Sebuah blessing yang saya nggak duga-duga juga sih. Setelah habis itu lolos saya baru tahu, oh 4 orang bro. Kalau misalnya aku kemarin nggak jadi daftar ini, nyesel banget. Iya. Itu makanya kayak, ya makanya kita nggak pernah ngerti kalau nggak pernah nyoba. Gitu. Iya, berarti kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada ya. Betul. Sepakat banget. Terus, nah itu kan mungkin selama S1 ya, kemudian memutuskan untuk lanjut S2 dan apply beasiswa. Nah ini gimana sih sebenarnya perjalanan untuk mencari dan mungkin mempersiapkan juga gitu? Perjalanannya panjang. Gimana tuh? Saya panjang kan, aku lulus 2021, sama ya kita ya? Iya, ya? sama-sama, terus angkatan ya. 2021, tadi yang aku bilang aku udah pengen banget S2 tuh sejak awal. Tapi kenapa kemudian baru di 2024 ini akhirnya aku udah mau berangkat S2. Karena waktu itu perjalanannya panjang. Yang pertama bikin panjang itu karena S2 itu butuh pendaftaran S2 itu butuh persiapan gitu ya. Betul. Administrasinya, kemudian juga yang salah satunya mungkin waktu itu aku butuh waktu adalah untuk menyusun esai, untuk menyusun motivation letter gitu ya, surat motivasi yang butuh banyak refleksi. Betul. Butuh banyak bertanya sama diri sendiri. Pencarian jati diri gitu ya. Mau benar-benar fokus di mana? Apa sih yang benar-benar kita pengen lakukan setelah S2 gitu-gitu. Aku ngerasa perjalanan panjangnya itu dihabiskan lebih banyak untuk itu ya, berefleksi. Sama yang selain itu juga aku butuh waktu untuk mempersiapkan tes bahasa. Karena aku ngerasa itu yang paling paling penting juga ya. Karena kan butuh belajar, butuh waktu itu aku ambil les, terus dapat kayak program mentorship gitu ya, itu yang membantu juga akhirnya bisa menyiapkan itu seleksi tes kebahasaan itu gitu. Jadi panjangnya proses itu karena itu sih, melelahkan, kadang-kadang kayak jadi bikin bertanya-tanya, worth it nggak sih ini hal ini dilakukan, diperjuangkan gitu. Tapi ternyata kemudian ketiknya berjalan, aku kan kemudian ada kampus yang aku daftar juga gagal gitu ya, 2 kampus aku daftar gagal, yang waktu itu sangat aku pengenin, tapi di situ aku ngerasa bahwa kegagalan itu tuh ngasih banyak bekal ternyata. Kalau aku nggak ngelewatin proses itu, aku mungkin nggak akan bertanya terus ke diriku sendiri, kamu ngapain sih Him pengen ambil ini? Serius mau ambil S2? Kenapa nggak kerja, duitnya lebih banyak? Betul. Biasanya dilemanya kayak gitu nggak sih kalau lanjut S2? Betul. Tapi ya itu ternyata berjuang dan melakukan itu walaupun hasilnya gagal itu ngasih tahu aku bahwa aku benar-benar pengen lo ngelakuin ini. Kalau aku nggak ngelakuin ini aku mati penasaran gitu. Betul. Malah rugi ya. Jadi kayak overthinkingnya kenapa ya gitu. Iya. Dan itu waktu itu aku nontonin TikTok. TikTok terus anak-anak muda zaman sekarang ya. Nonton TikTok terus ada salah satu video yang ngomongin gini, dan itu jadi refleksiku banget. Jadi dia ngewawancarain orang-orang yang udah sepuh gitu, udah tua. Dan dia nanyain pertanyaan gini, apa sih yang kamu pengen omongin ke dirimu waktu muda? Itu. Dan jawabannya umumnya pada bilang, dia pengen bilang ke diri sendiri bahwa kamu nggak perlu takut gitu. Ternyata apa yang kamu jalanin waktu itu tuh hal yang worth it kok buat hari ini gitu. Dan ketika kamu nggak ngelakuin itu, kamu bakal menyesal banget gitu. Jadi kira-kira kayak ternyata orang-orang yang sudah melalui fase hidup gitu ya, yang sudah lebih lama dari aku lah setidaknya, itu tuh ngerasa pengen memberikan pesan sama dirinya di masa lalu bahwa
kamu tuh perlu mencoba banyak hal gitu, jangan takut, jangan membatasi dirimu gitu. Dan itu sih kesempatanku kayak kita tuh manusia udah terbatas gitu ya, maksudnya manusia itu makhluk yang terbatas, ngapain membatasi diri lagi gitu. Itu sih kayak jadi ya udah kalau gagal ya udah coba aja, nggak ada ruginya. Betul. Aku malah jadi keinget sama apa ya, bukan quotes juga sih, tapi Mbak Nana Najwa tahu kan? Oh tahu. Nah itu tuh pernah bilang bahwa kalau semisal masih muda ya kalau salah ya nggak apa-apa, ya nggak sih? Jadi kita harus menghabiskan kegagalan kita. Kalau semisal kita nyoba kalah, gagal dan lain sebagainya ya nggak apa-apa gitu Bodo kan? amat, betul. Jadi kita kan punya pengalaman minimal ya nggak sih? Iya. Kayak gitu. Jadi ya ini juga relate berarti ya sama kehidupan gitu. Betul. Oke, terus ngomongin masalah persiapan, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk LPDP? Tadi mungkin udah sedikit di-spill, tapi beberapa hal kan pasti ada administrasi, kemudian tes itu. Iya, Apa iya, mungkin iya. teman-teman biar bisa prepare yang mau ambil? Utamanya sih untuk syarat administrasi, serasaku asalkan kita udah punya kayak ini ya apa namanya ijazah dan lain sebagainya itu aman. Okay. Tapi yang paling jadi concern kalau di administrasi itu tadi kayak yang aku bilang tes kebahasaan gitu ya. Di mungkin banyak program nggak cuma LPDP itu akan mensyaratkan ini. Jadi take your time, ambil waktu untuk kemudian mempersiapkan ini betul-betul. Kalau misalnya, kalau sekarang sebenarnya banyak banget ya cara untuk belajar, bisa lewat YouTube dan lain sebagainya, itu bisa ngewadahin. Tapi kalau kita ternyata tipikal belajarnya, tipikal yang butuh temen, Bener sih. bisa sih, bisa les. Waktu itu aku ngerasa aku butuh dijelaskan gitu ya sama orang. Secara langsung. Terus akhirnya ambil les, terus ikut mentorship, itu membantu sekali. Terus habis itu biasanya kalau mau ambil tes itu, kalau pengalamanku ya, aku ambilnya IELTS tesnya, tes bahasa Inggrisnya tes IELTS. Seenggaknya aku perlu waktu 1 tahun untuk mempersiapkannya. Oke. Tapi mungkin setiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Sudah punya apa? Misalnya kan kita bisa ngukur dari kemampuan kita sekarang gimana, terus habis itu di aspek-aspek apa? Apakah di pendengaran, di kepenulisan, di membaca, atau di berbicara yang kurang atau yang sudah potensial. Nah itu bisa buat ngukur butuh waktu berapa lama sih kita untuk mempersiapkannya. Tapi itu menurut aku salah satu yang paling concern ya, paling perlu kita perhatikan gitu dan siapkan. Itu sih kalau yang untuk administrasi. Tapi selain itu tadi yang aku sebut juga bahwa yang paling penting itu adalah meyakinkan diri sendiri sebetulnya. Mau ambil jurusan apa, di universitas mana, kalau ambilnya di luar negeri di negara mana gitu. Itu butuh waktu. Aku ngerasa yang paling mengambil alih banyak energi dan waktuku adalah untuk mengambil keputusan itu. Karena apa ya? Ini mungkin aku bayangkannya kalau udah S2 tuh perjalanannya pasti akan lebih menantang daripada S1. Iya, betul. Dan kalau misalnya kita nggak punya alasan yang betul-betul kuat untuk menjawab kenapa sih kita harus S2 atau kenapa kita harus S3, misalnya kalau yang S3 kayaknya akan sangat berat gitu. Nanti kalau misalnya pas berat-beratnya dapet tugas, pas stres, pas dosennya aduh nyebai banget gitu ya, kita akan goyah. Tapi yang menguatkan itu kan alasan kenapa kita mau S2. Betul. Nah itu menurutku itu juga perlu dijawab dan itu butuh waktu. Nggak apa kalau misalnya perlu waktu untuk memikirkan dan merefleksikannya. Dan ini proses itu juga akan dibutuhkan ketika nanti kita menulis esai atau motivation letter di salah satu syarat di LPDP ya, itu ada. Dan ketika diwawancara itu bakal sangat digali gitu. Ketika kita ngerasa belum yakin S2-nya kita mau ngapain, ketika daftar LPDP cuman untuk iseng-isengan, itu kelihatan banget. Karena kita nggak yakin sebenarnya kita pengen itu. Kita ngerasa kayak aku nyoba-nyoba aja deh buat ini. Padahal bukan itu yang dicari sama LPDP. LPDP jadi maksudnya LPDP itu tuh dalam pandanganku ya, mencari orang-orang yang udah punya visi gitu. Apa sih yang mau dikerjakan, potensi apa yang dia punya dan mau dia kembangkan untuk kemudian memberikan kebermanfaatan baik untuk dirinya, orang-orang di sekitarnya, juga masyarakat luas gitu. Aku ngerasanya gitu ya. Itu sih kayaknya ya. Itu ya yang administrasi. Nah, kalau tadi kan mungkin syarat-syarat tahap pertama lah ya administrasi gitu. Nah, terus tahap selanjutnya kan biasanya wawancara. Nah, wawancara itu ada berapa sub pembahasan mungkin ya. Terus mungkin gimana pengalaman kemarin wawancara beasiswa LPDP?
Oke. Nah, sebelum wawancara aku perlu menginfokan. Jadi kalau di LPDP itu kan ada 2 jalur. Jadi jalur yang kita udah punya LOA atau surat penerimaan kampus, ada jalur yang Belum. yang belum dapat. Jadi kita belum dapat kampus, kita juga udah boleh daftar LPDP. Ini yang waktu itu aku dapat. Nah, kalau kita udah dapat surat penerimaan kampus, kita setelah lolos seleksi administrasi bisa langsung ke wawancara. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita belum dapat surat penerimaan kampus atau LOA tadi, kita harus ngelewatin satu seleksi lain sebelum masuk ke wawancara. Beda berarti ya? Beda. Dan itu yang saya hadapi. Itu tesnya adalah yang harus dilewatin sebelum ke wawancara adalah TBS, tes bakat skolastik, kayak TPA gitu. Oke. Kayak TPA. Jadi itu juga perlu persiapan lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya belum dapat kampus harus lewat TPS dulu. Nah, habis itu kalau misalnya ke wawancara gimana? Kalau di wawancara, pada intinya sih di wawancara itu yang akan digali adalah soal tadi kayak visi misi kematangan kita tuh mau ngapain, kenapa harus S2, mau punya masa depan sebagai siapa gitu, mau berkontribusi seperti apa untuk Indonesia begitu ya. Terus habis itu juga dia akan sangat menggali kualitas ya, performance kita selama S1. Apakah kita waktu S1 studinya lancar, record lah ya, gitu track ya. recordnya, termasuk kayak aktivitas non akademiknya juga akan sangat digali. Jadi Betul. kalau misalnya kita ngerasa sebenarnya potensiku nggak di akademik, sangat bisa LPDP kemudian menyimak cerita-cerita teman-teman tentang non akademiknya, di organisasi, prestasinya dan lain sebagainya. Dan ketika misalnya ini yang beberapa kali sering ditanyain ya kalau di LPDP atau asumsiku ya, itu adalah kalau misalnya kita telat nih lulusnya gitu, atau kita nilainya nggak cum laude nggak memenuhi kriteria gitu ya. Kriteria kok berkurang gitu. Selama kita punya alasan yang logis, kemudian bahwa ada loh nilai diri yang kita sadari betul. ketika kita bercerita tentang diri kita di LPDP, nggak masalah sama sekali. Aku salah satu yang akademiknya biasa aja di kampus, non akademiknya juga sih. Tapi ya maksudnya kayak seenggaknya ada hal yang kemudian kita ngerasa bahwa tapi aku punya potensi ini, nilaiku di sini, pengalamanku ini. Nah itu yang kemudian dicari sama LPDP. Dan kita yang bisa kemudian melihat itu gitu ya. Gitu berarti mungkin yang harus kita pahami bareng-bareng bahwa mungkin beasiswa itu nggak cuma ngelihat dari prestasi ya, mungkin prestasi akademik yang juara apa nasional gitu-gitu ya, tapi ternyata value nilai dari kita, semisal kemampuan, terus keterampilan kita sebenarnya ada di mana, mungkin itu juga bisa salah satu pertimbangan ya. Oke, ini menarik sekali ya. Kemudian berarti tadi kalau semisal yang belum dapat kampus itu tahap 1, semisal administrasi, lolos, terus nanti tahap yang itu tadi tes bakat skolastik, terus nanti lolos lagi, baru ketiga wawancara betul. Tadi yang wawancara tuh ini sih biasanya ada 3 penguji, yang 2 itu dari akademisi, yang 1 nanti psikolog. Jadi yang ini nanti ada pertanyaan kayak tentang kepribadian kita. Dia akan lebih banyak menggali perjalanan hidup, apa sih yang udah kita laluin, misalnya juga ditanyain kayak fase terendah di dalam hidupmu itu apa gitu, yang mungkin akan sangat menguras emosi gitu ya, tapi nggak masalah. Yang menjadi kuncinya ketika wawancara itu menurut aku adalah jujur gitu, jujur sama diri sendiri maupun sama penguji, karena kita bukan diminta untuk jadi kandidat yang sempurna teman-teman, nggak ada. Tapi yang diminta adalah kita jadi orang yang tahu dan kenal sama diri sendiri, tahu arah kedepannya kita mau ngapain gitu sih sebenarnya yang mau dicari sama LPDP. Insya Allah. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah perjalanan dapetin beasiswa, terus gagal dan lain sebagainya. Kemudian kalau semisal kita nih sebagai kader Muhammadiyah untuk bisa meraih mimpi gitu ya, apa ada kaitannya gitu, semisal kayak jejaring, mentorship dan lain sebagainya, itu juga bisa mendukung atau membuat kita tuh bisa semakin yakin gitu. Kayak itu gimana? Sangat. Aku ngerasa perjalananku untuk kemudian bisa kenal diri sendiri itu sangat dibantu sama IPM.
Itu yang utama ya. Dan aku beberapa kali ketika di wawancara LPDP itu aku menceritakan pengalaman di IPM. Dan kayak tadi aku bilang bahwa pengalaman non akademik itu jadi hal yang salah satu yang disorot gitu ya sebagai nilai diri. Dan oleh karenanya kalau misalnya teman-teman aktif di IPM atau aktif di IMM, aktif di organisasi pergerakan apapun, di komunitas apapun, itu hal yang sangat potensial gitu di Muhammadiyah gitu ya. Itu hal yang akan menjadi nilai plus juga. Itu satu. Kemudian yang kedua, aku ngerasa banyak proses ketika di LPDP dan dulu aku pernah ikut short course juga di Australia. Itu juga dibantu karena ini ya informasinya, kemudian kan ada salah satu senior di IPM dan NA, mungkin kalau teman-teman tahu Mbak Rita Pranawati, beliau alumni Australia begitu ya. Terus waktu itu tahu ada program ini, ngasih tahu aku, terus ayo Ahimsa kita latihan wawancara, itu inisiatifnya beliau. Dan itu yang menurutku sangat memberikan modal gitu untuk aku lebih siap ketika selama tes. Itu dibantu banget. Termasuk waktu LPDP, aku anak IPM. Di IPM tuh hal-hal seperti ini sampai waktu dulu ya. Sekarang mungkin mulai. Dulu masih kering gitu. Jadi informasi tentang beasiswa, penyebaran link-link jaringan-jaringan tentang informasi studi lanjut kayak itu tuh masih jarang banget. Nah, waktu itu Mbak Rita juga itu mempertemukan aku sama teman-teman IMM yang sudah punya program DEF, kalau nggak salah Jasman English Forum, if I'm not mistaken. Nah itu aku akhirnya dipertemukan sama mereka. Akhirnya aku belajar latihan LPDP, mock up interview, latihan interviewnya sama mereka. Itu sangat membantu. Dan hal ini yang Mbak Rita dan teman-teman saat ini sangat dorong gitu ya, gimana caranya teman-teman Muhammadiyah ketika pengen studi lanjut, ketika pengen cari beasiswa, ada nih mentorshipnya, ada mentoring programnya yang bisa membantu kita supaya punya iklim yang ini ya produktif gitu ya. Karena kan kalau misalnya persiapan sendiri itu kita nggak ngerti, udah oke belum ya, performance nggak tahu gitu. Terus habis itu ada informasi jaringan-jaringan apa gitu kan kita nggak ngerti. Tapi adanya ruang komunitas yang seperti ini, aku ngerasa itu sangat helpful sih di pengalamanku, dan aku yakin kedepannya juga kalau ini terus didorong gitu. Nanti kalau misalnya mungkin teman-teman IPM atau teman-teman ortom yang lain punya program serupa atau mau berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah berjalan ini, aku rasa itu sangat membantu banget gitu ya. Ya. Jadi itu penting banget untuk kita, apalagi kan biasanya kader-kader Muhammadiyah ini memang kayaknya kurang aware ya, maksudnya belum terlalu ternyata bisa ya kita memanfaatkan itu, ya nggak sih? Padahal mungkin udah ada banyak kader-kader Muhammadiyah yang juga punya kiprah di luar negeri, ya nggak sih? Betul sekali. Jadi emang anak-anak ortom kita perlu banyak ngobrol semakin sering gitu ya sama teman-teman yang mungkin udah misalnya alumni yang dari mana gitu ya, atau yang sudah dapat beasiswa apa. Aku rasa perlu sekali banyak ngobrol supaya tahu tuh informasinya. Karena kan aksesnya sebenarnya gratis ya, Fik ya. Betul. Vika juga di BU ya, Fik ya. Iya. Habis itu Vika gantian jadi narsum. Iya, tapi tadi juga banyak belajar sih bahwa ternyata syaratnya kemudian mekanisme juga beda banget. Kayak gitu. Jadi perlu banyak tahu. Betul kayak gitu. Dan pentingnya kita berjejaring, balik lagi ya, bahwa ternyata jadi dulu sebenarnya aku juga pemburu LPDP. Oh iya. Jadi aku dapat BU itu kan di semester 3 ya. Jadi ongoing ceritanya. Jadi dulu tuh aku pengennya lanjut S2 terus LPDP. Tapi nggak tahu kenapa ya di UGM dan angkatanku tuh emang nggak ada yang dapat LPDP. Nah, terus aku mikir adanya tuh BU. Jadi dulu itu angkatanku satu orang dapat BU di semester 1. Nah, aku ini sekalian konsultasi ya. Kayak gitu, aku nggak tahu. Padahal belum masuk. Dia berarti semester 1 dapatnya udah masuk kampus. Kan kalau BU itu kan Agustus mulainya. Jadi kita udah dapat inilah ya penerimaan kayak gitu. Terus kita pakai kayak gitu. Nah, terus dari situ pas aku semester 3 aku ngambillah kesempatan itu. Aku juga nggak peduli sih, maksudnya kayak yang daftar berapa ya, kalau rezekinya kan pasti dapat gitu kan. Terus ya udahlah nyoba dan alhamdulillah bisa. Kayak gitu. Tadi mungkin ini sedikit sharing-sharing juga kalau semisal tahapnya juga mungkin kurang lebih sama ya.
Bedanya kalau semisal BU tuh dia jelas harus udah dapat Oh ya. kampus kayak gitu. Kalau tadi kan ada 2 pilihan, Ya, betul. walaupun agak effort ya. Nah, agak effort, ya betul. Kayak gitu. Terus kalau semisal dari administrasi, kemudian wawancara juga sama ya. Jadi gimana sih caranya kita meyakinkan mereka, beliau-beliau gitu kan yang memberi beasiswa bahwa kita itu pantas dan kita bisa untuk berkontribusi kayak gitu kan di Indonesia, kembali lagi ke Indonesia kalau di luar negeri. Kalau semisal kita yang ada di Indonesia di kampus dalam negeri ini bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada kayak gitu. Tapi ngomongin masalah beasiswa, studi lanjut dan lain sebagainya, kira-kira ada nggak sih tantangan yang mungkin kita hadapin ya, mungkin Kak Ahimsa hadapin ketika kita mengambil keputusan itu? Mungkin itu sih. Ada nggak tantangannya? Tantangan ketika Kita memutuskan untuk prosesnya atau kita memutuskan untuk oke, aku mau lanjut nih S2. Kayak gitu. tantangannya utamanya karena tadi itu ya butuh waktu lama untuk persiapan. Dan kita masuk di fase yang ini kayak aku anak pertama, terus habis itu udah mulai masuk kerja, dan di saat yang sama kayak ini worth it nggak ya untuk dilemanya itu ya berarti untuk aku kerjakan tadi kan, makanya aku bertanya itu karena kita akan itu tadi misalnya tergoda untuk kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada yang salah ya atas pilihan-pilihan yang kita hadapin, tapi itu tantangan yang harus kita laluin gitu. Betul. Memastikan bahwa hal yang kita inginkan ini betul-betul bisa kita siapkan. Karena banyak teman-temanku yang karena dia udah kerja, bukan dia nggak mau S2, tapi karena dia nggak nemu waktu untuk mempersiapkannya. Jatuhnya malah susah ya? Iya. Kayak pulangnya malam atau pulangnya sore lah ya. Udah capek terus kalau mau les buat belajar IELTS, aduh males banget, nggak cukup waktunya. Padahal mungkin udah harus ada hal yang dikerjakan di rumah gitu-gitu. Itu mungkin hal yang sangat menantang ketika kita memutuskan untuk mengambil keputusan mau ngejar S2 atau S3. Itu tuh ini ya beda lagi sama teman-teman. Aku juga belajar banget sih sama teman-temanku yang ya udah berkeluarga, bahkan udah mau punya baby gitu ya, tapi masih menyempatkan melalui berbagai hal. Itu hal yang luar biasa sih, apalagi perempuan tuh ya. Bener, itu kan bener. Wow, sangat bangga dan appreciate sekali gitu. Jadi ya kita punya cara masing-masing untuk menghadapinya, punya pengalaman dan struggle-nya masing-masing, dan itu yang akan betul-betul memperlihatkan gitu apakah jalan yang kita putuskan ini, kita mau S2 ini adalah betul-betul yang kita pengenin gitu. Pada akhirnya itu yang akan menguji mungkin prosesnya. Betul, berarti itu tadi tantangannya lebih ke mungkin karir secara pekerjaan sama akademik ya. Iya. Karena memang kita ya emang nggak bisa dipungkiri pasti kita butuh cuan nggak sih? Iya. Realistis. Realistis banget gitu. Tapi kalau semisal selain itu, mungkin aktivitas-aktivitas semacam organisasi itu masih sekarang masih jalan nggak? Sampai sekarang masih jalan. Sebetulnya aku ini juga sih kemarin tuh kayak memperhitungkan kan ketika aku selesai IPM-an, apakah akan meneruskan organisasi lain gitu ya. Terus akhirnya aku memutuskan tetap lanjut di NA. Tapi aku juga udah bilang sama teman-teman NA, aku akan ada rencana studi S2 di tahun ini gitu ya, yang kemudian mereka jadi tahu posisinya, oh oke, Him nggak apa-apa gitu, berarti nanti gini. Jadi kita punya pembagian peran. Itu dan aku mencoba bukan mengurangi amanah sih, tapi memang aku nggak tahu ya, Gusti Allah juga mungkin menata kayak aku selesai IPM-an pas, aku dulu juga di komunitas museum, terus sempat di salah satu ini ya jaringan di Jogja juga ada duta bahasa, itu juga pas selesai. Jadi semua amanah itu selesai sebelum aku akhirnya S2. Itu menurutku juga pas aja gitu ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin aku kenapa nggak dapetnya S2-nya dari kemarin-kemarin, karena itu juga ya kayak menyelesaikan itu dulu ya. Kayak sama Allah tuh, Him selesaiin dulu tanggung jawabnya. Iya benar. Kayaknya itu sih. Tapi senang juga nggak sih kalau semisal kita menyelesaikan amanah tanggung jawab kita tuh dengan maksimal ya nggak sih? Betul. Kayak gitu. Ya mungkin itu emang jalannya ya. Iya. Jadi lega, nggak ada tanggungan. Betul. Berarti kapan berangkat ke ini, dapet S2-nya di mana? Insya Allah di University of Melbourne di Australia. Insya Allah kalau masuk kampusnya tanggal 3 Maret tahun depan, awal tahun depan. Tapi kemungkinan berangkatnya Februari. Kalau prepare-nya mungkin sebelum berangkat ada nggak? Nih kan udah deket ya.
ini sebenarnya aku masih ada, kalau di LPDP ada namanya PK, persiapan keberangkatan. Jadi itu kayak pembekalan sebelum berangkat gitu-gitu. Materi-materi yang mungkin kita butuhkan ya, soft skill, hard skill yang kita butuhkan sebelum nanti studi, sama ya persiapannya panjang. Ini yang harus aku sampaikan. Kadang-kadang kita ngelihat kayak S2, S3, wah keren ya, seru ya gitu. Iya sih. Apa namanya kayak cool banget dan beasiswa. Tunggu dulu teman-teman. Di balik itu semua, persiapan administrasinya ternyata panjang. Udah selesai dapat beasiswanya ternyata harus ngurus, misalnya tadi ya kayak misalnya aku harus ganti kampus, itu ngurus surat-surat. Ngelampirin bukti-bukti apa gitu. Terus habis itu nanti kedepannya harus ngurus visa, butuh data-data dokumen-dokumen yang lain-lain. Terus habis itu nanti ngurus keadaan sehat, kondisi sehat dari dokter dan lain-lain tuh banyak banget yang akan menguras energi. Dan sekali lagi itu yang mungkin jarang kelihatan kalau melihat prosesnya nggak tahu lah ya gitu kan. Jadi ya mari kita peluk prosesnya kalau betul-betul mau benar-benar S2 atau S3 gitu. Oke. Ya. Kayaknya tadi udah panjang banget ya pembahasan kita, udah tahu perjalanan karirnya, kemudian prosesnya untuk mencapai itu, gagal, kemudian bangkit, hingga akhirnya bisa dapat kesempatan itu. Mungkin bisa disampaikan closing statement terkait berani bermuhammadiyah, berani bermimpi. Jadi mungkin kita tuh juga nggak boleh ragu untuk mimpi, kan mimpi gratis nggak sih? Betul. Nah jadi ini mungkin ada tips trik atau mungkin closing statementnya mungkin dari narasumber kita yang luar biasa. Aduh, closing statementnya tadi aja nge-retweet Vika ya. Mimpi kan gratis. jangan lah, nggak mau. Closing statementnya adalah itu sih. Pertama adalah aku ngerasa dari proses yang aku laluin, gagal, berhasil, gitu-gitu, aku ngerasa itu menghadiahi banyak hal. Dan itu yang jadi meyakinkan aku bahwa sebagai anak muda, selama masih merasa muda, jangan pernah membatasi dengan pengalaman, dengan peran apapun gitu. Jadi selama masih ada kesempatan, itu dijemput. Karena pengalaman itu apapun nanti hasilnya gitu ya, atau ngasih kita emosi yang senang atau sedih, kecewa atau bangga, itu tuh bakal ngasih sesuatu gitu. Kadang-kadang kita bakal mungkin kalau misalnya kita nggak ngelakuin, kita bakal mati penasaran gitu, atau bertanya-tanya kayak aku sebenarnya bisa ya tadi ngelakuin itu, kenapa enggak gitu. Kalau dulu aku pernah dengar quote itu bilang lebih baik kita itu lebih baik kita tuh kayak gagal, sedih karena gagal daripada kita sedih karena nggak pernah nyoba, karena penasaran gitu, karena nggak ngerti kita tuh bisa berhasil apa enggak gitu. Itu sih itu sih kayaknya ya. Apalagi bingung lagi. Ada lagi mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman kader Muhammadiyah, terutama kader Muhammadiyah, sesama kader ya. Percayalah bahwa di proses kita bermuhammadiyah di Ortom, kalau misalnya sudah di pimpinan gitu ya, itu adalah jalan untuk tidak hanya kita memberikan kebermanfaatan buat orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Karena kita jadi makin kenal sama diri sendiri. Oh, kita tuh punya potensi di sini. Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakal tahu gitu. Jadi peluk potensi kita sebaik-baiknya dan berikan ruang itu lewat keterlibatan kita di Ortom, di IPM, IMM, PM, NA. Dan dengan begitu kita juga akan lebih optimal gitu memberikan kebermanfaatan buat masyarakat luas lewat potensi diri dan nilai diri kita gitu. Keren sekali, Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal yang saya dapatkan dari unlock ketiga kali ini itu adalah kita harus bangga jadi kader Muhammadiyah, ya nggak sih? Betul. Mungkin ada yang ini kayak kamu kader Muhammadiyah itu kayak masih kayak gitu loh. Jadi kayak kita masih belum bangga bahwa kita tuh kader Muhammadiyah ya nggak sih? Betul. Tapi aku mau nambahin itu juga sih. Kadang-kadang kalau jadi kader Muhammadiyah tuh kita udah cukup bangga di dalam. Kita tuh merasa besar di dalam. Merasa kayak aku kece nih anak Muhammadiyah. Tapi waktu di luar nggak mau berkontribusi, nggak mau berperan apa-apa. Padahal dari situ, dari
pengalaman kita bermuhammadiyah, kita udah punya banyak hal yang kemudian bisa kita tularkan di Sebetulnya. orang lain gitu. Lewat tadi misalnya studi lanjut, lewat S2, beasiswa apa gitu ya, atau di komunitas apa, di organisasi yang lainnya gitu. Dan lewat jaringan-jaringan itu yang akan memperkaya kita juga gitu. Kualitas diri kita di Muhammadiyah juga akan lebih meningkat kalau misalnya kita mau belajar dan berkolaborasi dengan orang-orang di luar Muhammadiyah. Itu sih satu hal lainnya. Berarti intinya adalah kita sebagai kader Muhammadiyah itu pertama harus bangga, yang kedua juga nggak cuma kayak kita bangga, oh kita kader Muhammadiyah, tapi kita harus terus improve, kita harus meningkatkan kemampuan kualitas diri agar kita memang bisa bersaing ya dengan masyarakat lebih umum atau masyarakat global bahkan kayak gitu. Itu teman-teman, karena podcast kita namanya kan Unlock ya, Unlocking Your Mind gitu. Jadi kita harus membuka pikiran kita bahwa dunia ini masih luas, banyak hal yang harus kita coba ya nggak sih? Dan jangan takut gagal. Gitu. Kayaknya kalau semisal kita diskusi kayaknya bakalan lama ya, panjang sampai gitu. subuh. Sampai subuh. Oke, mungkin itu bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Harapannya sih kita bisa ngelanjutin mungkin topik yang lain. Senang banget. Dalam kesempatan lain mungkin kita bisa ketemu dan diskusi dengan topik yang lain kayak gitu. Terima kasih sudah mampir ke PDM Solo, sudah menyempatkan waktu ya. Dan semoga sukses karirnya. Amin. Vika juga, teman-teman juga. Siap. Jadi nanti mungkin balik ke Indonesia nanti udah punya cerita yang lain. Ya nggak sih? Masya Allah, tabarakallah. Amin. Bismillah. Oke. Terima kasih dari kita. Saya Vika Nisa Soliha dan Kak Ahimsa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa like, subscribe ya. Oke. Terima kasih. Unlocking your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Yeay.